Halo parents, bertemu lagi di Wise Parenting bersama saya, Ratih. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang berusia 22 tahun, 21 tahun, dan 17 tahun. Wise Parenting kali ini, saya mau berbagi hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan berkaitan dengan pemakaian gadget pada anak. Kita sebagai orang dewasa pun tahu bahwa gadget sama seperti uang yang merupakan alat. Apakah alat ini akan membawa dampak positif atau negatif bagi seseorang? Sangat tergantung dari bagaimana seseorang memiliki kemampuan dalam menggunakannya. Sebelum kita memperkenalkan gadget pada anak, sebagai orang tua, kita perlu memperlengkapi anak-anak dengan nilai-nilai. Anak-anak memerlukan bimbingan orang tua tentang mana konten yang boleh dikonsumsi dan mana yang nggak boleh. Seiring dengan usianya anak, jelaskan alasan kenapa konten itu tidak baik dan yang baik. Berikan arahan spesifik tentang tontonan, film, musik, games, apa yang boleh anak konsumsi. Jangan melepas anak mencari sendiri. Mari kita terus membimbing, mengawasi, dan ikut bersama anak melihat apa yang anak tonton dan mainkan setiap harinya. Penelitian menunjukkan lebih banyak kelebihan yang bisa kita dapat dari teknologi ketika anak menggunakan gadget secara interaktif daripada pasif. Dan kelebihan paling baik ketika diawasi dan interaksi lain yang menyertai aktivitas tersebut, seperti diskusi. Kemampuan untuk mengendalikan apa yang terjadi dan tantangan untuk dipecahkan akan merangsang otak anak untuk belajar. Sebaliknya, konten yang pasif, di mana mereka hanya mengkonsumsi apa yang ditunjukkan kepada mereka, dan mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Berkaitan dengan waktu pemakaian gadget, ini adalah saat yang tepat untuk kita mengajarkan dan melatih anak tentang pengendalian diri. Apakah mereka dapat mengikuti peraturan yang kita buat? Dalam prosesnya, kita melatih nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab pada anak. Membatasi waktu pemakaian gadget tentunya bukan hal yang mudah. Anak perlu dilatih dan dibiasakan. "Mah, saya bosan," adalah kata-kata yang sering keluar dari mulut anak-anak saya ketika mereka tidak memainkan gadget mereka. Pernah suatu ketika saya membiarkan anak saya merasa bosan. Dan beberapa saat kemudian, dia mengambil kertas dan krayon dan dia mulai menggambar. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah memperkenalkan dan mendorong anak memiliki aktivitas-aktivitas non-gadget yang berhubungan dengan permainan, hobi, seni, baik itu melukis, membaca buku, bermain alat musik, olahraga, memasak, merajut, dan masih banyak lagi. Waktu anak-anak masih kecil, kita bisa ikut main aktivitas outdoor, atau permainan fisik, atau board games bersama. Mari dorong dan perkenalkan anak supaya mereka memiliki hobi, kegiatan yang mereka sukai dan nikmati, yang dapat menjadi alternatif mengisi waktu atau refreshing. Selain hal ini sangat menyehatkan jiwa dan raga kita, coba saudara bayangkan, kalau sebagai orang tua, kita hanya bikin aturan saja, kapan boleh main gadget dan kapan tidak. Pada waktu mereka tidak boleh main gadget, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya akan menunggu waktu main gadget berikutnya.
Dengan kata lain, pikirannya lagi-lagi akan terus pada gadget. Dan ini hal yang tidak kita inginkan. Buat saya pribadi, hal inilah yang paling menantang dilakukan karena dibutuhkan konsistensi dan kreativitas, terutama pada saat liburan sekolah. Tidak jarang saya menjadi longgar dan kelolosan membiarkan anak-anak tanpa gadget dan tidak menyediakan aktivitas penggantinya. Tapi jangan menyerah. Bukankah peran orang tua itu merupakan suatu perjalanan yang tentunya banyak trial dan error? Sebagai orang tua, kita pun berperan dalam memberikan penjelasan secara berkala, mengkomunikasikan kenapa aturan ini dibuat, apa kebaikan yang akan mereka terima, dan apa dampak buruknya. Supaya saat anak-anak menjalani peraturan, mereka punya kesadaran bahwa mereka sedang melakukan apa yang baik bagi diri mereka sendiri. Karena tanpa kita sampaikan, anak-anak tidak dapat menyadari bahwa sebenarnya semua aturan-aturan yang kita buat bagi mereka itu karena kita sebagai orang tua mengasihi mereka. Jika di usia di mana kita melihat anak sudah mulai dapat mengikuti aturan dengan baik, sudah terbangun pengendalian diri, mereka berkomunikasi jujur terbuka tentang apa yang mereka lihat atau waktu melakukan kesalahan, maka kita bisa mulai mempercayakan pada anak secara berangsur. Tentu, peran kita tetap mereka perlukan, dan mereka perlu memperlihatkan sikap tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan. Dengan demikian, sebagai orang tua, kita bukan saja membimbing anak dalam menggunakan gadget yang sehat, tapi juga menggunakan momen ini untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter yang baik. Dan karena terus bekerja sama dengan anak, hubungan kita dengan anak pun akan menjadi lebih dekat. Sekian Wise Parenting kali ini, kami harap apa yang kami bagikan bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.